Hunter Killer adalah nama bagi kapal selam Amerika Serikat. Film ini sendiri diangkat dari novel fiksi Fearing Point, karya George Wallace dan Don Kate. George Wallace adalah mantan komandan di Navy SEAL yang berpengalaman selama 22 tahun di kapal selam nuklir. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Hunter Killer. Tidak banyak film action atau film bertemakan pertempuran militer yang berfokus pada background kapal selam. Maka kali ini kita akan membahas sebuah film tentang kapal selam tersebut. Banyak hal menegangkan di film ini, bagaimana sang kapten berupaya untuk memimpin para awak kapalnya. Itu adalah tanggung jawab besar bagi sang kapten untuk menahkodai agar semua awak kapal selamat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kedalaman Laut Barents di Rusia. Terlihat di sana sebuah kapal selam Federasi milik Rusia yang diberi nama Konek. Kapal selam Rusia ini dibuntuti oleh kapal selam milik Federasi Amerika Serikat yang diberi nama USS Tampa Bay. Kapal selam Amerika Serikat ini sudah membuntuti kapal selam Rusia selama lebih dari 2 jam, dan selama itu mereka tidak terdeteksi oleh kapal selam Rusia. Dan ternyata diketahui bahwa kapal selam milik Amerika ini berjenis Hunter Killer, yang dimana mereka sudah memiliki tingkat level kemiliteran yang paling tinggi, sehingga radar sangat sulit untuk mendeteksi kapal selam milik Amerika tersebut. Tak lama kemudian terjadi sebuah ledakan di kapal selam milik Rusia. Tidak hanya itu, kapal selam milik Amerika Serikat juga dikejutkan dengan tembakan torpedo yang datangnya dari atas mereka. Adegan lalu berpindah ke pusat komando militer Pentagon Amerika Serikat. Laksamana Fis mendapatkan laporan bahwa kapal USS Tampa Bay tidak memberikan laporan selama lebih 2 jam. Seperti di awal film tadi, mereka baru menyadari bahwa kapal USS Tampa Bay telah kehilangan kontak di kedalaman Laut Barents yang dekat dengan wilayah pelayaran Rusia. Mereka belum mengetahui motif kehilangan kontak tersebut, padahal cuaca pada saat itu sangat cerah dan tidak ada gangguan dengan pemancar radio. Laksamana Fis melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Dari kejadian itu, maka ditugaskan seorang perwira angkatan laut yang bernama Joe Glass sebagai kapten baru untuk misi ke Rusia. Padahal selama hidupnya, ia belum pernah menjadi kapten kapal selam sebelumnya, tapi ia akan dipercayai untuk tugas ini. Kemudian adegan berpindah ke pangkalan Angkatan Laut Flesland di Skotlandia. Terlihat kapal selam USS Arkansas milik Angkatan Amerika Serikat di sana, beserta Kapten Joe. Tak lama kemudian seorang pria menghampirinya. Ia bernama X. O'Brien Edward. Ia memberikan informasi perintah rahasia dari kapal armada ke-6. Kapten Joe lalu memerintahkan Brian untuk mengumpulkan semua awak kapal. Setelah seluruh awak kapal dikumpulkan, mereka mempersiapkan persenjataan torpedo dan juga kapal selam kapsul yang berukuran kecil yang diletakkan di atas lambung kapal induk yang biasanya digunakan untuk misi penyelamatan. Sebelum melakukan pelayaran, Kapten Joe memberikan arahan kepada seluruh awak kapal karena misi mereka ini untuk menyelamatkan kapal USS Tampa Bay yang tenggelam di perairan Rusia. Kembali ke markas Pentagon, seorang wanita yang bernama Jen menginformasikan kepada Laksamana Fis bahwa selama ini dirinya telah mengawasi Presiden Rusia semenjak Rusia membangun armadanya di Polyarny dan menuju ke Semenanjung Kola. Namun anehnya Presiden Rusia tersebut pergi sebelum terjadinya ledakan kapal milik Federasi Rusia, dan ia akan dijadwalkan untuk bertemu Menteri Pertahanan Rusia, yaitu Durov. Maka Jen meminta pasukan khusus kepada Laksamana Fis untuk mengintai di daratan Rusia. Di sisi lain, adegan memperlihatkan sebuah daerah di Tajikistan. Terlihat ada 4 orang pasukan khusus yang latihan tempur jarak dekat. Singkat cerita, setelah mereka selesai latihan, mereka semua pun kembali ke markas. Setibanya di sana, mereka pun langsung mendapatkan sebuah misi untuk pengintaian di pangkalan Polyarny, Rusia. Kemudian kapal USS Arkansas yang dipimpin oleh Kapten Joe Glass memulai untuk pelayaran ke Rusia dan memulai misi pencarian kapal USS Tampa Bay. Di sisi lain di pangkalan laut Polyarny Rusia, terlihat Presiden Rusia yang bernama Zakharin turun dari sebuah helikopter dengan para pengawalnya untuk bertemu Menteri Pertahanan yang bernama Durov. Mereka bergegas pergi ke kantor pusat komando Polyarny.
para pasukan khusus militer Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mengintai daratan memulai misi dengan terjun dari udara. Adegan berpindah kembali pada kapal Arkansas yang baru saja tiba di Semenanjung Kola di perairan Rusia. Jaraknya kurang lebih sekitar 40 mil dari Rusia. Kapten Douglas menugaskan Brian untuk melakukan pemindaian menggunakan drone selam. Karena Kapten Douglas mengira bahwa bukan mereka yang pertama tiba di sana. Saat sedang menjelajah menggunakan pemindai laut, mereka menemukan kapal USS Tampa Bay yang ternyata sudah tenggelam bersama kapal Connect milik Rusia akibat ditembak torpedo oleh kapal selam lain. Melihat kejadian tersebut, kemudian Kapten Douglas memerintahkan semua awak kapalnya untuk mempersiapkan persenjataan dan persiapan untuk melakukan penyerangan jika terjadi bahaya. Dan benar saja, ternyata ada sebuah kapal selam lainnya yang bersembunyi di balik pecahan es. Kapal selam berjenis Volkov milik Rusia. Kapal Volkov pun memulai penyerangan kepada kapal selam USS Arkansas yang menembaki kapal Arkansas menggunakan torpedo. Namun hal itu gagal mengenai badan kapal selam Arkansas berkat kepiawaian kepemimpinan Kapten Douglas. Kemudian Kapten Douglas pun membalas penyerangan dengan melepaskan tembakan rudal. Namun hal itu pertamanya gagal untuk dilakukan karena kapal selam Volkov tidak terdeteksi oleh torpedo. Namun pada tembakan kedua, kapal selam Arkansas berhasil melepas tembakan kepada kapal selam Volkov yang sudah terdeteksi yang berada di balik pecahan es. Kemudian adegan pun berpindah kepada pusat komando Polyarny Rusia. Di sana Presiden Rusia mendapatkan laporan bahwa kapal selam mereka telah ditenggelamkan oleh kapal selam Amerika. Kemudian Menteri Pertahanan Rusia Durov memberikan saran untuk menghabisi kapal milik Amerika Serikat tersebut. Tapi sebelum itu Presiden Rusia Zakharin ingin berbicara dengan Presiden Amerika terlebih dahulu. Kemudian di kapal selam Arkansas, setelah mereka melepaskan tembakan torpedo dan meledakkan kapal selam milik Rusia tersebut, mereka pun memulai kembali pemindaian lautan. Dan mereka menemukan kapal federal milik Rusia, Connect, yang tadi tertembak sebuah torpedo di awal film. Kapten Glass mengidentifikasi bahwa kapal Connect hancur bukan karena ditembak oleh kapal selam USS Tampa Bay, melainkan kapal selam Rusia tersebut telah disabotase. Karena terlihat dari badan kapal yang hancurnya itu malah mengarah keluar badan kapal. Dan di sana Kapten Joe mendengar melalui pemancar suara bahwa masih ada awak kapal selam yang masih selamat. Kemudian Kapten pun berinisiatif untuk menyelamatkan mereka semua, walaupun dengan sedikit perdebatan dengan awak kapal. Kapsul penyelamat pun kemudian dikendalikan untuk membawa mereka yang masih selamat. Awak kapal yang selamat berjumlah hanya 3 orang saja, dan termasuk kapten kapal selam Connect itu sendiri. Kemudian adegan berpindah ke pasukan khusus milik Amerika yang menuju ke pangkalan militer Polyarny Rusia. Mereka memulai misi dengan meluncurkan sebuah drone air yang akan melakukan pengintaian militer Rusia, dan pengintaian itu disiarkan langsung ke markas Pentagon Amerika Serikat. Di saat Presiden Rusia akan menghubungi pemerintahan Amerika Serikat, ternyata semua saluran telepon sudah diblokir. Pada kondisi saat ini, Presiden Zakharin pun mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di sana, dan juga kapal angkatan laut mereka berlayar tanpa seizin Presiden. Dan ternyata itu semua adalah ulahnya Durov, sang Menteri Pertahanan, yang memulai kudeta dengan membunuh pengawal dan menangkap Presiden Zakharin. Bahkan, Zakharin disekap di sebuah ruangan. Sekarang pemerintah Rusia berada di kendali Durov. Di saat Departemen Pertahanan Amerika mengetahui kejadian tersebut, para petinggi pemerintahan memulai mengadakan sebuah rapat tertutup dengan Presiden Amerika. Akibat terjadinya di Rusia tadi, mereka mengira bahwa itu adalah kudeta yang dilakukan Menteri Pertahanan Rusia. Setelah perdebatan yang begitu rumit, maka Laksamana Fish memberikan saran untuk melakukan penyelamatan pada Presiden Rusia. Di sisi lain, Kapten Douglas beserta awaknya ditugaskan untuk pergi ke pangkalan Polyarny untuk menyelamatkan 4 orang pasukan khusus militer dan juga Presiden Rusia. Namun untuk menyelesaikan misi itu, mereka harus melewati sebuah ladang ranjau yang dilengkapi kapal penghancur sonar dan medan atur suara yang sangat mustahil untuk dapat dilewati. Kemudian Kapten Douglas memutuskan untuk berbicara langsung dengan kapten kapal Connect. Kapten Douglas meminta untuk memandu mereka melewati ladang ranjau tersebut. Karena jalan yang mereka lalui untuk ranjau hanya Kapten Andropov yang mengetahui. Awalnya Kapten Andropov menolak untuk melakukan hal itu. Tapi karena ia mengetahui bahwa Presiden Rusia ditahan oleh Durov, maka Kapten Andropov siap memandu untuk melewati ladang ranjau tersebut.
Kemudian adegan berpindah kembali ke markas besar Polyarny. Beranggotakan 4 orang, salah satu anggota pasukan mengalami luka di kakinya. Pemimpin memutuskan untuk meninggalkan ia di hutan. Mereka yang tersisa pun memulai misi penyelamatan Presiden Rusia dengan melakukan berenang di lautan. Setelah itu mereka bertemu dengan salah satu pengawal presiden yang terluka karena tembakan kudeta Durov. Tetapi untungnya sekarang ia masih selamat. Pasukan khusus menjelaskan bahwa ia diperintahkan untuk menyelamatkan presiden. Pengawal tersebut pun membantu mereka menemukan dan menyelamatkan Presiden Zakharin. Karena pasukan yang terlatih, tidak butuh lama mereka berhasil menemukan Presiden Zakharin dan membawanya kabur dari sana. Walaupun terjadi baku tembak dengan pasukan pengaman Rusia. Kemudian mereka pun berlari menjauh dari kejaran pasukan militer Rusia. Ketika hendak ke hutan, mereka disudutkan oleh pasukan khusus. Namun tiba-tiba seseorang membantu mereka dari belakang dengan menembak satu persatu prajurit Rusia. Dan ternyata itu adalah salah satu pasukan khusus Amerika yang ditinggalkan di dalam hutan. Setelah itu mereka pun pergi dari sana menuju ke dermaga untuk menunggu penjemputan mereka, yaitu kapsul selam penyelamat Arkansas. Namun pada saat itu mereka kembali disudutkan. Sang presiden mengalami luka tembak di perutnya. Dan di sana juga menewaskan 2 pasukan khusus milik Amerika. Ketika berhasil membawa presiden ke kapsul, pasukan khusus itu tidak ikut ke dalam kapal itu. Karena temannya masih berada di dalam hutan, ia memilih untuk menyelamatkan temannya tersebut. Di sisi lain, kapal militer bersenjata tempur milik Rusia yang dikerahkan oleh Durov untuk menghabisi kapal selam USS Arkansas telah tiba di titik di mana kapal selam Arkansas berada di sana. Diketahui bahwa kapal itu sangat terlatih karena Kapten Andropov sendiri yang melatihnya. Kapal itu pun melepaskan tembakan rudal ke kapal selam USS Arkansas. Namun hal itu mengenai kapal kapsul yang terhubung di bagian atas kapal. Karena kapal Arkansas yang belum menyelam lebih dalam, maka getaran ledakan rudal yang berada di samping kapal itu masih sangat terasa di dalam kapal. Kemudian kapal militer kembali melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata torpedo air. Pada saat itu Kapten Joglas ingin membalas tembakan. Namun ketika ia melihat Kapten Andropov yang sedikit terdiam, akhirnya Kapten Joglas pun tidak jadi membalas untuk melakukan tembakan itu. Kapten Joglas memilih untuk menghindari torpedo dengan menghantam dasar lautan. Departemen Pertahanan Amerika yang mengetahui hal itu mengira bahwa kapal selam Arkansas mengalami kecelakaan. Panglima militer kemudian marah kepada Laksamana Fish karena ide ini adalah idenya. Kalau semua negara sekutu tahu bahwa Amerika menculik Presiden Rusia dan menganggap mereka membunuhnya, maka Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Panglima pun memerintahkan armadanya untuk siap bertempur. Ia mengira bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera terjadi. Begitu juga dengan Rusia yang mempersiapkan alat tempur mereka. Adegan berpindah ke kapal Arkansas yang dimana kapal selam tersebut mengalami kebocoran dan beberapa ruang kendali juga mengalami kebakaran. Bahkan salah satu awak kapal juga mengalami nasib sial, yang dimana dirinya tertimpa senjata torpedo. Tapi untungnya ia masih selamat. Dan beruntungnya juga, kendali kapal dan sonar masih berfungsi. Kemudian untuk kesekian kalinya kapal tempur Rusia kembali ingin melepaskan tembakan. Namun pada saat itu Kapten Andropov menghubungi para awak kapal tempur untuk menghentikan tembakan. Kapten Andropov juga memberitahu bahwa di kapal Arkansas sekarang Presiden Rusia juga berada di sana. Durov yang mengetahui hal itu, ia akan melakukannya sendiri yang akan menembak kapal selam Amerika dengan menggunakan misil. Namun ketika misil itu mendekat kepada kapal selam Arkansas, misil itu berhasil dihancurkan oleh kapal tempur milik Rusia. Kemudian kapal tempur Rusia itu pun menembaki rudal yang mengarah ke markas besar pusat komando Polyarny atas perintah Presiden Rusia sendiri. Sekaligus hal itu berhasil membunuh Durov dan menghentikan kudeta yang dilakukan olehnya. Atas kejadian itu semuanya terlihat bahagia. Presiden Zakharin dan Kapten Andropov dipulangkan menggunakan kapal boot. Kemudian pasukan khusus yang ditugaskan tadi hanya tersisa berdua. Mereka dijemput oleh kapal selam Arkansas. Seperti itulah cerita dari film Hunter Killer. Film yang menceritakan tentang perperangan kapal selam memang bukan latar yang banyak dipilih senias Hollywood.
Terbukti film yang banyak mengambil scene di dalam sebuah kapal selam ini hanya dilakoni oleh beberapa judul selama 10 tahun terakhir. Yang paling baru mungkin film Phantom yang dirilis tahun 2013. Meski tak banyak yang melirik, sebenarnya film berlatar bawah laut ini memiliki keseruan tersendiri, terutama jika dihadirkan dalam film bertema action. Mungkin segitu aja. Jika kalian punya komentar menarik, silahkan taruh di kolom komentar ya. Saya Judi Setiawan mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan thanks for watching video and until next time.